Kalau kita ngomongin Ramadan, biasanya apa sih yang langsung kepikiran? Pasti kan puasa, terawih, zakat, semacam daftar kewajiban gitu ya. Tapi pernah nggak kita berpikir kalau semua itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah desain yang luar biasa? Sebuah proses yang dirancang khusus untuk membangkitkan sisi terbaik kita, sisi malaikat yang tersembunyi di dalam diri. Yuk kita coba bedah bareng-bareng desain spiritual yang keren ini. Oke, sebelum lanjut, coba deh renungkan ini sejenak. Sadar atau enggak, setiap hari, bahkan setiap saat, di dalam diri kita ini sebetulnya ada pertarungan. Ada satu suara yang ngajakin, ayo berbuat baik. Tapi ada suara lain yang bisikin, udah ikutin aja maunya, puasin aja egonya. Nah, pertanyaannya simple. Siapa yang lebih sering menang? Siapa yang sebenarnya jadi bos di dalam diri Anda? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu cetak biru diri kita. Karena ternyata kita ini bukan makhluk yang tunggal. Di dalam diri kita ini ada 3 elemen dasar yang kerjaannya, ya itu tarik-tarikan terus. 3 elemen itu apa aja? Pertama, ada unsur malaikat. Anggap aja ini sisi rohani kita ya, akal dan hati nurani yang selalu condong ke hal-hal baik. Kedua, ada unsur hewan. Ini sisi biologis kita. Gampangnya ini yang ngurusin lapar, haus, tidur, pokoknya semua dorongan fisik deh. Dan yang terakhir, unsur setan. Eits, tunggu dulu, ini penting ya. Ini bukan sosok dari luar, tapi sifat-sifat di dalam diri kita sendiri. Ego, sombong, marah, nah itu dia. Dan ketiganya ini selalu ada, selalu aktif, dan selalu berebut pengaruh. Jadi, kebayangkan, dengan 3 pemain ini di dalam diri, batin kita itu ya bener-bener kayak medan pertempuran yang gak pernah berhenti. Sebuah perebutan kendali yang terjadi setiap saat, setiap detik. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, di luar Ramadan, jujur aja deh, seringnya kan si unsur hewan dan setan ini yang menang. Iya kan? Dorongan buat makan enak, ngejar keinginan, nurutin ego itu jadi prioritas. Akibatnya apa? Yaitu, suara malaikat di dalam diri kita jadi makin pelan, makin keredam, bahkan sampai kita lupa kalau suara itu ada. Nah, disinilah Ramadan datang sebagai sebuah intervensi. Ini bukan cuma sekedar bulan ibadah biasa, teman-teman. Anggaplah Ramadan ini sebagai laboratorium spiritual yang didesain secara khusus untuk merombak total peta kekuatan di dalam batin kita. Pernah dengar istilah alkimia, kan? Proses mengubah logam biasa jadi emas. Nah, Ramadan itu bisa dibilang adalah proses alkimia ruhani, sebuah metode yang dirancang dengan presisi untuk mengubah logam dasar dari nafsu dan ego kita menjadi emas murni dari sifat-sifat malaikat. Oke, jadi pertanyaannya, gimana persisnya puasa melakukan alkimia ini? Gimana caranya puasa bisa membalikkan keadaan di medan pertempuran batin kita? Mari kita lihat mekanismenya, langkah demi langkah. Prosesnya itu jenius banget sebetulnya. Jadi gini, langkah pertama, lewat puasa kita secara sengaja melemahkan elemen hewan. Kita tahan lapar dan haus. Terus, langkah kedua, saat si hewan ini lemah karena bahan bakarnya berkurang, elemen setan, yaitu ego dan amarah, ikut melemah. Jalur pengaruhnya jadi sempit. Nah, saat 2 kekuatan ini lagi diredam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ruang kosong, ada panggung yang terbuka untuk elemen malaikat bangkit dan mengambil alih. Dan inilah hasilnya. Ketika kebisingan dari nafsu dan ego itu mereda, suara ruhani kita akhirnya bisa terdengar lagi dengan jelas. Sifat-sifat malaikat kita akhirnya mulai aktif. Disinilah letak kejeniusan desain Ramadan. Coba deh perhatikan perbandingan ini. Saat puasa, kita ngapain? Kita nggak makan, nggak minum, dan fokus beribadah. Itu kan persis meniru sifat alami malaikat. Mereka nggak butuh makan dan minum, dan mereka selalu dalam ibadah. Jadi, dengan berpuasa, kita itu seolah-olah lagi menyetel frekuensi diri kita biar sama kayak frekuensi mereka. Dan hasil dari penyelarasan frekuensi ini adalah transformasi yang nyata. Tiba-tiba saja, sifat-sifat luhur kayak sabar, dermawan, dan tenang yang biasanya ketutup sama riuhnya ego, sekarang jadi bisa muncul ke permukaan. Inilah momen di mana kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan tujuan akhir dari seluruh proses di laboratorium spiritual ini bukanlah untuk menjadi sesuatu yang baru. Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan pulang. Perjalanan untuk kembali ke asal, kembali ke pengaturan pabrik kita. Kondisi asal inilah yang disebut fitrah. Keadaan murni di mana ruh kita atau sisi malaikat kita yang memegang kendali penuh atas raga. Makanya, hari kemenangan itu disebut Idul Fitri, yang artinya kembali ke fitrah.
Ini adalah perayaan atas kemenangan kita dalam merebut kembali kendali atas diri sendiri. Jadi, inilah esensinya. Ramadan itu adalah bulan pembuktian. Kita membuktikan pada diri sendiri kalau di dalam diri kita ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar kebutuhan fisik, bahwa ruh kita, sang malaikat di dalam diri, sesungguhnya jauh lebih berkuasa daripada raga kita. Tapi tentu saja pertarungan ini nggak berakhir di sini. Ramadan itu adalah bulan pelatihannya, tempat pembuktiannya. Anda sudah membuktikan kalau ruh Anda mampu memegang kendali. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, untuk 11 bulan ke depan, kendali itu mau Anda serahkan kepada siapa?